Cerita ini adalah episode ketiga dari cerita sebelumnya. Setelah menghabiskan waktu bersama Hendrik, raut kekecewaan tampak jelas di wajah Selina. Di sisi lain, Hendrik justru diliputi kebahagiaan. Perasaan yang selama ini ia pendam akhirnya membuatnya membuka hati kepada seorang teman dekatnya. Dalam percakapan itu, Hendrik menceritakan sosok wanita yang diam-diam menjadi pujaan hatinya. Namun di balik senyumnya tersirat kegamangan yang sulit ia sembunyikan saat berbicara dengan sahabat wanitanya tersebut. Sementara itu, Selina mulai dihantui rasa bersalah atas pengkhianatan yang telah ia lakukan terhadap suaminya Jeff. Penyesalan itu mendorongnya untuk menemui Jeff dan memintanya menghentikan Hendrik dari pekerjaannya. Selina berharap cara itu dapat menjauhkan Hendrik dari kehidupannya. Namun permintaan mendadak tersebut membuat Jeff kebingungan. Ia merasa ada perubahan sikap yang tidak biasa pada diri Selina. Dengan tenang, Jeff meminta Selina untuk berpikir lebih jernih dan menahan diri karena ia sendiri tidak memiliki alasan yang jelas untuk menghentikan Hendrik dari pekerjaannya. Réponds. Bien. Puis elle prend congé aujourd'hui. Keesokan harinya, Selina menemukan sweater milik Hendrik yang tertinggal. Tanpa sadar, ia memeluk sweater itu erat-erat. Aroma dan kenangan tentang Hendrik kembali memenuhi pikirannya, membangkitkan kerinduan yang sebelumnya berusaha ia pendam. Meski sempat bertekad menjauhkan diri dari Hendrik, perasaannya ternyata belum sepenuhnya hilang. Tak mampu lagi menahan gejolak hatinya, Selina mengirim pesan kepada Hendrik dan memintanya untuk bertemu. Bagi Hendrik, pesan itu menjadi kabar yang telah lama dinantikannya. Kerinduan yang selama ini ia rasakan seketika berubah menjadi kebahagiaan. Mereka pun bertemu di depan kampus sebelum bersama-sama memasuki ruang belajar. Selama berada di ruangan itu, keduanya beberapa kali saling bertukar pandang, tatapan yang penuh makna seolah mengungkapkan perasaan yang tak mampu mereka ucapkan dengan kata-kata. Namun suasana tersebut tidak berlangsung lama. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venue te faire un petit coucou. Français secondaire 5. Patricia, ibu Hendrik, tiba-tiba datang untuk menemuinya. Ia ingin mengonfirmasi langkah hukum yang sedang ditempuhnya terkait gugatan hak waris atas harta peninggalan mendiang suaminya. Combien tu veux? Quoi, tu vas demander un autre prêt? Donne rien à te mettre dans cet état-là. Hey, gars, je vais me mettre dans cet état. Keesokan harinya, masalah lain muncul di rumah tangga Selina dan Jeff. Keduanya terlibat pertengkaran setelah Selina menemukan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan Jeff. Dengan nada kecewa, Selina mengungkapkan bahwa ia telah menemukan tagihan bank yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki Jeff. Kekhawatiran pun menyelimuti dirinya karena rumah yang mereka tempati dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Selina takut jika utang tersebut tidak segera diselesaikan, rumah mereka dapat disita oleh pihak bank. Kekecewaan Selina terhadap Jeff mendorongnya untuk mendatangi Hendrik di rumahnya. Pertemuan itu menjadi awal terbukanya ruang perasaan di antara keduanya. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin erat hingga sulit untuk dikendalikan. Pada malam itu, setelah makan malam bersama keluarga, Selina diam-diam berada di ruangan lain sambil mengirim pesan penuh kerinduan kepada Hendrik. J'aurais aimé ça rester avec toi. On aurait passé toute la soirée. Namun tanpa sepengetahuannya, sang adik Melanie mendengar percakapan tersebut. Diliputi rasa penasaran, Melanie kemudian memeriksa ponsel Selina dan menemukan bahwa kakaknya memang masih berkomunikasi dengan Hendrik. Keesokan harinya di kampus, Hendrik tiba-tiba muncul dan menghampiri Selina. Momen itu tidak luput dari perhatian salah satu rekan kerja Selina yang sejak awal menaruh curiga terhadap hubungan mereka. Menyadari hal tersebut, Selina berinisiatif menemui rekannya untuk memberikan klarifikasi. Namun rekannya justru mengingatkan Selina agar lebih berhati-hati dan menjaga jarak dengan Hendrik demi menghindari kesalahpahaman yang lebih besar.
Selina akhirnya menemui Hendrik untuk mengingatkannya agar tidak lagi melakukan tindakan ceroboh yang dapat menarik perhatian orang terhadap hubungan mereka. Ia menyadari bahwa semakin banyak mata yang memperhatikan, semakin besar pula risiko yang harus mereka hadapi. Même s'il y a personne qui peut nous voir. Merci, Cendric, j'ai... Di sisi lain, Patricia membawa Hendrik menemui seorang pengacara. Ia berharap dapat meyakinkan Hendrik untuk mendukung upayanya memperoleh hak atas warisan mendiang suaminya. Namun Hendrik tidak memberikan ruang bagi ibunya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan tetap teguh pada pendiriannya. Sikap Hendrik membuat Patricia geram. Dalam kemarahannya, ia menuduh Selina telah mempengaruhi putranya sehingga tidak lagi mau mendengar nasihat sang ibu. Namun tudingan itu justru membuat Hendrik semakin tegas membela Selina. Ia menolak semua tuduhan Patricia dan menegaskan agar ibunya tidak lagi mencampuri urusan pribadinya. Mais j'y allais pas pour vrai. J'allais juste dans mon rêve. Malam itu di rumah Selina, Hendrik dan Selina sempat berpapasan saat Jeff berada di ruangan lain. Kesempatan singkat itu mereka manfaatkan untuk saling berbincang, meski harus tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun setelah malam semakin larut, Selina tak kunjung bisa memejamkan mata. Pikirannya terus dipenuhi oleh sosok Hendrik. Saat terbangun di tengah malam dan berjalan ke dapur, ia kembali berpapasan dengan Hendrik. Pertemuan tak terduga itu menghadirkan suasana yang sulit mereka abaikan, membuka ruang bagi perasaan yang selama ini berusaha mereka sembunyikan. Keesokan paginya setelah sarapan bersama, Jeff segera berangkat untuk menjalani aktivitasnya. Kepergian Jeff meninggalkan Hendrik dan Selina yang kebetulan memiliki tujuan yang sama hari itu. Karena tidak terburu-buru, mereka memilih lebih banyak waktu untuk bersama, sebuah kesempatan yang kembali mendekatkan keduanya. Namun tanpa mereka sadari, sebuah kesalahan telah terjadi saat putri Selina, Rina, kembali ke rumah untuk mengambil barang yang tertinggal. Ia menemukan sebuah petunjuk yang dapat mengungkap rahasia yang selama ini berusaha disembunyikan. Akankah rahasia itu akhirnya terbongkar? Kisah pun berakhir sampai di sini. Kita lanjutkan episode berikutnya.